Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Teori Kepribadian akan mempresentasikan sebuah materi yang membahas mengenai teori kepribadian humanistik. Sebelum memulai presentasi, saya akan membacakan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu Jihan Sekar Mezaluna, Kadek Marga Sampurna, Ketut Yogi, Koiriah Dwi Febriani, saya Lia Oktaviana, dan Muhammad Arif Primandito. Kepada penyampai materi, saya persilakan untuk memulai presentasi. Teori person-centered dari Rogers. Pertama ada sejarah perkembangan. Person-centered terapi dikembangkan oleh Charlie Ransom Rogers pada tahun 1940. Dalam perkembangan ini, person-centered terdiri dari 4 tahap, yaitu periode pertama tahun 1940-an. Pada awalnya, pendekatan bernama non-directive counseling, yaitu pendekatan ini menekankan pencipta suasana permisif atau kebebasan dan non-direktif dalam proses konseling, menentang asumsi bahwa terapis adalah individu yang tahu segalanya tentang klien. Pendekatan ini tidak menggunakan prosedur konseling, yaitu nasihat, sugesti, arahan, persuasi, pengajaran, diagnosis, dan interpretasi. Pendekatan ini memusatkan pada refleksi dan klarifikasi pengalaman verbal dan nonverbal klien. Tujuannya untuk membantu konseling menyadari dan memperoleh pemahaman tentang perasaan-perasaannya. Selanjutnya periode kedua, tahun 1950-an. Pendekatan ini berganti nama menjadi client-centered therapy, merefleksikan penekanan pada klien daripada metode non-direktif. Pendekatan ini lebih menekankan pada dunia pengalaman klien. Adanya asumsi bahwa cara terbaik memahami perilaku individu ialah dari kerangka internal individu tersebut atau frame of reference. Selanjutnya periode ketiga, tahun 1950-an sampai dengan 1970-an. Kondisi-kondisi konseling diperlukan bagi perubahan klien. Person-centered therapy diaplikasikan dalam bidang pendidikan atau student-centered teaching. Selanjutnya periode keempat tahun 1980-an dan 1990-an. Person-centered therapy dikembangkan secara luas dalam bidang pendidikan, industri, kelompok, resolusi konflik, atau perdamaian dunia karena memiliki pengaruh yang besar. Maka pendekatan ini pada akhirnya menjadi person-centered approach. Selanjutnya, hakikat manusia, sebuah tema umum yang berasal tulisan awal Roger G.N., terus berkembang semua karyanya berdasarkan kepercayaan pada kemampuan klien untuk berubah maju dengan cara yang konstruktif. Jika kondisi ini mendorong pertumbuhan yang ada, pengalaman profesionalnya mengajarkan kepadanya bahwa jika seseorang mampu untuk sampai ke inti diri sendirinya. Rogers tegas mengatakan bahwa orang yang dapat dipercaya, berakal, dan pengarahan diri sendiri mampu membuat perubahan yang konstruktif dan mampu untuk hidup yang efektif dan produktif. Selanjutnya teori. Teori pertama ada kerangka referensi, persepsi, atau subjektif. Rogers menuliskan keyakinan fundamentalnya pada yang subjektif dan mengatakan bahwa orang pada dasarnya hidup di dunia pribadi dan subjektifnya, dan bahkan fungsi objektifnya di bidang sains, matematika, dan semacamnya adalah hasil dari maksud subjektif dan pilihan subjektif. Penekanan bahwa pandangan perseptual subjektif klien ini memunculkan istilah client-centered. Persepsi klien dianggap sebagai persepsinya tentang realitas. Selanjutnya ada teori pengalaman dan mengalami. Rogers menggunakan istilah sensory and visceral experience atau pengalaman sensorik dan visceral.
dalam pengertian psikologi bukan fisiologis. Mungkin cara lain untuk mengatakan pengalaman sensorik dan visceral adalah menjalani fakta-fakta dan peristiwa yang berpotensi tersedia bagi kesadaran oleh perangkat sensorik dan visceral organism. Selanjutnya ada teori persepsi dan kesadaran. Persepsi dan kesadaran atau awareness nyaris sinonim dalam teori person-centered. Ketika sebuah pengalaman dipersepsi, ini berarti bahwa pengalaman itu ada di dalam kesadaran, meskipun belum tentu terekspresi dalam simbol-simbol verbal. Pernyataan lain, mempersepsi adalah menjadi sadar terhadap stimulasi atau pengalaman. Rogus menganggap semua persepsi dan kesadaran bersifat transaksional, merupakan konstruksi dari pengalaman masa lalu dan hipotesis atau prediksi tentang masa depan. 4. Kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri. Kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri adalah dorongan motivasi dasar tunggal. Kecenderungan ini adalah proses aktif yang mempresensikan kecenderungan mempertahankan, meningkatkan, dan memproduksi dirinya. Kecenderungan untuk mengaktualisasikan bersifat operatif di setiap waktu pada semua organisme dan merupakan ciri pembeda apakah organisasi itu hidup atau mati. Organisme selalu melakukan hal itu. Di samping itu, kecenderungan untuk mengaktualisasikan itu melibatkan perkembangan ke arah diferensiasi organ-organ dan fungsi-fungsi. 5. Akuisisi proses perkembangan. Teori person-centered mungkin lebih jelas bagi pembaca dengan membedakan antara sep dan sep-konsep. Sep dapat dilihat sebagai organismik yang mendasari dan real, yang diekspresikan dalam pepatah populer seperti To own sep be true, memiliki sendiri yang benar, dan to be that sep which one truly is, menjadi diri yang satu-satunya benar. Sep-konsep adalah persepsi tentang dirinya yang tidak selalu berkorespondensi dengan sep yang mengalami atau sep organismik. Jadi idealnya kecenderungan mengaktualisasikan diri mengacu pada aktualisasi diri yang aspek sep dan sep konsepnya selaras. Akan tetapi jika sep dan sep konsep tidak selaras, keinginan untuk mengaktualisasikan diri sep konsep mungkin bertentangan dengan kebutuhan yang lebih dalam untuk mengaktualisasikan sep organismik. 6. Tujuan konseling person-centered. Klien dapat mencapai kebebasan dan kemandirian. Klien dapat mengatasi masalah di masa sekarang dan yang akan datang. Membantu klien untuk menjadi manusia seutuhnya. 7. Hubungan antara konselor dan konseli. Hubungan konselor sangat penting dalam konseling eksistensial. Penekanan diletakkan pada pertemuan antara manusia dan perjalanan bersama dengan proses teknik-teknik yang mempengaruhi konseli. Isi pertemuan konseling adalah pengalaman konseli sekarang, bukan masalah konseli. Hubungan dengan orang lain, kehadiran yang teknik difokuskan kepada di sini dan sekarang. Masa lampau atau masa depan hanya penting bila waktunya berhubungan langsung. Dalam menulis tentang hubungan konseli, Sidney Joret 1971 menghimbau agar konselor melalui tingkah lakunya yang otentik dan terbuka, mengajak konseli pada konteks
John Dee meminta agar konselor bisa membangun hubungan aku-kamu di mana permukaan diri konselor yang spontan menunjang pertumbuhan dan kointeknikan konseli sebagaimana dinyatakan oleh Jaurès. Manipulasi melahirkan kontramanipulasi, pembukaan dan melahirkan pembukaan diri pula. Jaurès tetap berpendapat bahwa jika konselor menyembunyikan diri dalam pertemuan konseling, maka dia terlibat dalam tingkah laku tidak oteknik sama dengan yang menimbulkan gejala-gejala pada diri konseli. Menurut Jaurès, cara untuk membantu klien agar menemukan dirinya yang sejati serta agar tidak menjaga asing dengan dirinya sendiri adalah konselor secara spontan membuka pengalaman autentiknya kepada konseli pada saat yang tepat dalam pertemuan konseling. Hal ini bukan berarti bahwa konselor harus menghentikan penggunaan teknik-teknik diagnosis dan penilaian, melainkan berarti bahwa konselor harus sering menyatakan atau menyampaikan kepada konseli bahwa dia tidak ingin mengungkapkan apa yang dipikirkan atau diresahkan. 8. Pengalaman konseli. Dalam konseling pendekatan ini, konseli mampu mengalami secara subjektif persepsi tentang dunianya. Dia harus kreatif dalam proses konseling, sebab dia harus memutuskan ketakutan, perasaan-perasaan berdosa, dan kecemasan apa yang akan dieksplorasinya. Memutuskan untuk mengalami konseling saja sering merupakan tindakan yang menakutkan. Dengan kata lain, konseli di dalam konseling, pendekatan ini terlibat dalam pembukaan pintu menuju diri sendiri. Pengalaman sering disebut menakutkan atau menyenangkan, mendepresikan atau gabungan dari semua perasaan tersebut. Dengan membuka pintu yang tertutup, konseli mampu melonggarkan belenggu deterministik yang telah menyebabkan dia terpenjara secara psikologi. Lambat laun, konseli menjadi sadar apa dia tadinya dan apa yang dia sekarang. Konseli mampu lebih menerapkan masa depan seperti apa yang diinginkannya. 9. Kelemahan teori person-centered. Kelemahan pendekatan client-centered terletak pada sejumlah pemraktik yang salah menafsirkan atau menyederhanakan sikap-sikap sentral dari posisi client-centered. Tidak semua konselor bisa mempraktikkan client-centered, sebab banyak konselor tidak mempercayai filsafat yang melandasinya. 1. Kekurangan dari pendekatan client-centered adalah adanya jalan yang menyebabkan sejumlah mempraktik menjadi terlalu terpusat pada konseli sehingga mereka sendiri merasa kehilangan rasa sehingga pribadi yang unik. Secara paradoks, konselor dibenarkan berfokus pada konseli sampai batas tertentu sehingga menghilangkan nilai kekuatan sendiri sebagai pribadi dan oleh karenanya kepribadian kehilangan pengaruh. Konselor perlu menggarisbawahi kebutuhan dan maksud-maksud konseli. Pada saat yang sama, ia bebas membawa kepribadiannya sendiri dalam pertemuan konseli. B. Teori kepribadian dari Abraham Maslow. Jenis teori kepribadian ini dikenal luas karena berbicara tentang motivasi sebagai faktor penggerak aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adalah Abraham Maslow, 1908-1970. Profesor di Universitas Bangladesh yang memperkenalkan konsep hierarki kebutuhan. Aliran yang dibawa oleh Maslow bagian dari humanisme yang memberikan penekanan dari sisi perkembangan kepribadian manusia. Paradigma yang dibawa dalam hierarki kebutuhan
adalah paradigma traits karena berbicara peran penting kebutuhan dalam pembentukan kepribadian. Pada teori kepribadian, Maslow terdapat beberapa asumsi dasar yang berbicara tentang motivasi diantaranya. 1. Adopsi menyeluruh pendekatan motivasi pada individu. 2. Motivasi bersifat kompleks dan terdiri dari berbagai hal yang terpisah. 3. Individu termotivasi oleh kebutuhan. 4. Kebutuhan dibentuk melalui hierarki. Dan 5. Pemenuhan kebutuhan dimulai dari level yang terendah. Kebutuhan konotatif ini memiliki karakter yang mendorong atau memotivasi. Pada pandangan Maslow, manusia memiliki entitas yang unik dengan karakteristik spesifik, sehingga pendekatan ilmu tentang manusia tidak dapat dilakukan dengan model mekanistik. Struktur psikologi manusia menurut Maslow memiliki kebutuhan, kemampuan, kecenderungan yang bersifat dasarnya genetik, sekaligus mencirikan generalisasi kemanusiaan dan individu. Salah satu bentuk universalitas manusia adalah terdapatnya potensi kreatif. Hal ini sekaligus merupakan aspek alamiah. Maslow berpendapat bila manusia adalah makhluk yang kreatif, tetapi potensi tersebut kerap tidak mampu teraktualisasi karena proses pembudayaan dan keseragaman, yang termasuk di dalamnya perlembagaan pendidikan formal. Manusia dalam pendekatan humanistik diidentifikasikan berkemampuan untuk mengaktualisasikan diri, sehingga kondisi ketidakstabilan psikologi terjadi sebagai akibat dari penolakan, frustasi, atau penyimpangan hakikat individu. Kebutuhan akan keamanan safety. Manusia membutuhkan keamanan fisik, stabilitas, perlindungan, dan kebebasan dari ketakutan yang bertendensi mengancam. Dengan demikian, manusia akan memiliki motivasi untuk pemenuhan kebutuhan ini. Jika tidak ada, akan cenderung mengalami kecemasan dasar. Kebutuhan akan cinta dan keberadaan love and belonging. Pasca pemenuhan kebutuhan fisiologis, maka individu akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan cinta dan ingin diakui keberadaannya. Dalam konteks yang lebih aktual, akan berbentuk semisal berada dalam suatu rasa persahabatan, keluarga, perkumpulan masyarakat, atau negara. Kebutuhan negara akan penghargaan esteem. Tahapan selanjutnya adalah mengejar kebutuhan dan penghargaan. Hal ini termasuk di dalam terdapat kepercayaan dan penghormatan diri, yang didasari pada kemampuan serta pengetahuan diri yang dihargai oleh orang lain. Bentuknya berupa pengakuan bahkan status sosial, serta respek pihak lain. Aktualisasi diri self-actualization merupakan level tertinggi setelah kebutuhan akan penghargaan terpenuhi, tetapi jarang yang dapat mencapai tingkat aktualisasi diri. Pada tahap ini hanya terdapat sedikit individu di puncak piramida yang mempunyai nilai kejujuran dan keadilan. Dalam hal kehidupan manusia, maka aktualisasi diri dipandang sebagai level tertinggi. Dalam hierarki, kebutuhan dapat pula dipandang sebagai tujuan final. Maslow menemukan bahwa banyak individu mencapai aktualisasi diri ternyata mengalami pengalaman puncak, yakni suatu pengalaman mengenai perasaan dan sensasi yang mendalam, psikologik dan fisiologik. Melalui pengalaman puncak peak embrace, maka dapat dibentuk karakteristik dari bentuk aktualisasi diri. Di antaranya 1. Persepsi yang lebih efisien dalam kenyataan. 2. Penerimaan akan diri dan orang lain. 3. Spontan, sederhana dan alami. 4. Berpusat pada masalah yang melampaui kebutuhan. 5. Kemandirian dan berbagai karakter positif lainnya, termasuk demokratis serta memiliki ketertarikan sosial game in self-goals. Adapun hambatan yang dapat terjadi dalam upaya pencapaian tujuan final aktualisasi diri antara lain yaitu 1. Individual problem, yakni berupa ketidaktahuan, keraguan bahkan karena ketakutan. 2. External problem, berupa kecenderungan untuk mengidentifikasikan individu.
keapresian sifat-sifat bakat, potensi, dan 3. Terdapat pengaruh yang teramat kuat akan rasa aman sehingga kehidupan bersifat stagnan dan tidak dinamis. C. Kritik teori humanistik. Kritik terhadap teori humanistik. Yang pertama, teori humanistik mempunyai pengaruh yang signifikan pada ilmu psikologi dan budaya populer. Sekarang ini banyak psikologi yang menerima gagasan ini ketika teori tersebut membahas tentang kepribadian. Pengalaman subjektif manusia mempunyai bobot yang lebih tinggi daripada realitas objektif. Psikologi humanistik yang berfokus pada manusia sehat daripada manusia yang bermasalah juga telah menjadi suatu kontribusi yang bermanfaat. Meskipun demikian, kritik dari teori humanistik tetap mempunyai beberapa argumentasi. Teori humanistik terlalu optimistik secara naif dan gagal untuk memberikan pendekatan pada sisi buruk dari sisi alamiah manusia. Teori humanistik seperti halnya teori psikodinamik tidak bisa diuji dengan mudah. Banyak konsep dan psikologi humanistik seperti misalnya orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya. Ini masih buram dan subjektif. Beberapa kritisi menyangkal bahwa proses ini bisa saja mencerminkan nilai dan idealisme Maslow sendiri. Psikologi humanistik mengalami pembiasan terhadap nilai individualistis. Teori humanistis ini dikritik karena sukar digunakan dalam konteks yang lebih praktis. Teori ini dianggap lebih dekat dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Aplikasi teori humanistik dan pembelajaran guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan ketertiban siswa secara aktif dan proses belajar. Implikasi teori kepribadian humanistik terhadap bimbingan dan konseling. Teori Rogers memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pelayanan bimbingan dan konseling. Teori Rogers menjadikan salah satu pendekatan yang digunakan konselor pada praktik konseling di sekolah. Tujuan konselor pada praktik konseling di sekolah berpusat pada klien adalah Implikasi teori kepribadian humanistik dengan implikasi teori kepribadian humanistik terhadap bimbingan dan konseling. Teori Rogers memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pelayanan bimbingan dan konseling. Teori Rogers menjadi salah satu pendekatan yang digunakan konselor pada praktik konseling di sekolah. Tujuan konseling berpusat pada klien adalah membantu individu menjadi lebih matang dan dicapai dengan membantu individu menangani kesulitan atau hambatan-hambatan perkembangannya. Menunjuk pada teori Maslow, Buhler dan Allen, Gerald Curry 1988 menjelaskan bahwa konselor humanistik harus memiliki peranan sebagai berikut. Mengakui pentingnya pendekatan dari pribadi ke pribadi, menyadari tanggung jawab sebagai konselor, mengakui sifat timbal balik dari hubungan bimbingan dan konseling, berorientasi pada perkembangan, menekankan keharusan konselor terlibat dengan klien sebagai suatu pribadi yang utuh, mengakui bahwa putusan dan pilihan terletak dengan konseli, memandang dirinya sebagai model konselor dengan gaya hidup dan pandangan humanistiknya tentang manusia, dapat secara implisit menunjukkan kepada konseli potensi bagi tindakan kreatif dan positif. Demikianlah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan di forum diskusi. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.